Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Berjumpa kembali dengan Pak Kemal dalam pembelajaran Penjaskes. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, jangan lupa absen di grup WhatsApp pembelajaran. Oke, kita lanjut ke pembelajaran Penjas. Materi pembelajaran hari ini adalah atletik kombinasi jalan, lari, dan variasi permainan tradisional Engran. Tujuan pembelajaran ada 5 ya. Yang pertama, melalui media YouTube pembelajaran, siswa mengetahui materi tentang atletik dan variasi permainan tradisional Engran. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah, melakukan rangkaian gerak jalan cepat, lari jarak pendek, dan variasi permainan tradisional Engran dengan berhati-hati dan dengan teknik yang benar. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan cara membuat Engran dengan bahan sederhana yang ada di rumah. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah rangkaian gerak, jalan cepat, lari jarak pendek, dan variasi permainan tradisional Engran dengan hati-hati dan dengan teknik yang tepat. Dan yang terakhir, dengan mempraktikkan permainan Engran, siswa dapat melatih fokus, konsentrasi, koordinasi gerak, mengembangkan kreativitas sekaligus ikut serta melestarikan permainan tradisional. Yuk kita mengenal tentang atletik. Atletik adalah olahraga yang paling tua. Induk organisasi atletik adalah PASI atau biasa dibaca dengan PASI, yang artinya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Jenis-jenis olahraga atletik ada 4 ya, kita lihat. Yang pertama adalah jalan. Jalan cabang olahraganya adalah jalan cepat. Yang kedua, lari. Cabang olahraga lari adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari maraton, lari estafet, dan lari gawang. Yang ketiga adalah lompat. Cabang olahraga lompat adalah lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Yang terakhir adalah lempar. Cabang olahraga lempar adalah lempar lembing, lempar cakram, lempar martir, dan tolak peluru. Tahukah kamu bedanya jalan dengan lari? Ya, jalan menghaduskan setiap langkah kaki menyentuh tanah, sedangkan lari, langkah kaki tidak selalu menyentuh tanah, ada kalanya melayang di udara. Itu adalah perbedaan jalan dengan lari. Tahukah kamu permainan tradisional Engran? Oke, kita bahas ya. Engran adalah satu permainan tradisional yang bahannya terbuat dari bambu, kaleng bekas, batok kelapa, ataupun mangkok plastik yang sudah tidak terpakai. Jika ingin bermain Engran, kita harus memainkannya dengan cara menaikinya dan mulai berjalan secara perlahan. Dalam permainan ini sangat diutamakan keseimbangan. Manfaat yang dapat diraih dalam permainan ini adalah fokus, konsentrasi, mengembangkan kreativitas, melatih koordinasi gerak, serta melestarikan permainan tradisional. Untuk itu, Engran bisa divariasikan dan disesuaikan dari cara bermain maupun jenis bahan pembuatannya. Jadi kalian bisa bebas berkreasi nih. Jika tidak ada kaleng, kalian bisa menggunakan batok kelapa ataupun bambu yang dipotong dengan tinggi yang disesuaikan oleh kemampuan kamu. Jadi fleksibel sekali. Mari kita variasikan permainan tradisional Engran ya. Kombinasi atletik, jalan cepat, lari jarak pendek, serta variasi permainan tradisional Engran. Pertama kita buat garis startnya dulu. Lalu jaraknya kita tentukan. Gerakan pertama adalah jalan cepat, jaraknya 10 meter. Lalu balik lagi, sama jaraknya juga 10 meter, tapi gerakannya adalah lari jarak dekat, menempuh jarak 10 meter. Lalu kembali lagi, yaitu berjalan menggunakan Engran yang sudah kalian buat, menempuh jarak 10 meter sampai menuju finish. Nah, Bapak sudah buat nih video tutorial bagaimana cara membuat Engran, cara melakukan gerakannya dari mulai
jalan cepat, lari jarak pendek, serta berjalan menggunakan engran. Dengan variasi permainan tradisional lebih seru dan menyenangkan. Lihat dan saksikan. Pada kesempatan kali ini Bapak mempraktekkan pembuatan engran dari bambu. Kalian juga bisa membuatnya dari bahan kaleng bekas ataupun batok kelapa, bahkan mangkok plastik yang sudah tidak terpakai. Jika kalian merasa kesulitan menggunakan benda tajam, kalian boleh minta bantuan orang tua ataupun orang dewasa yang ada di rumah. Bahan pembuatnya, yang pertama kalian siapkan tali rapel plastik, bambu yang sudah dipotong menjadi dua dengan ketinggian 10 cm. Kalian juga bisa menggunakan batok kelapa, kaleng bekas, ataupun mangkok plastik yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya sediakan gunting serta paku. Lalu kita mulai membuat engran dengan variasi sesuai bahan yang ada di rumah. Jangan lupa kalian kasih lubang ya. Di kanan boleh, di kiri juga boleh juga di atas, terserah kamu, nyamannya kamu di mana ya anak-anak. Kalau Bapak mencontohkan yang di samping. Pertama masukkan dulu tali rapiannya, lalu diikatkan ke paku yang sudah disediakan agar tidak mudah lepas. Ikat dengan kuat. Lalu tarik, ya seperti itu. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap lubang yang sudah disiapkan. Pastikan ikatannya kuat. Kalian bisa melakukan pengujian dengan seperti ini. Ditarik dengan kuat ya. Selesai deh cara membuat engrannya. Sekarang mari kita praktekkan. Seperti ini bentuk lintasannya. Kalian bisa sesuaikan dengan keadaan di lingkungan rumah kalian ya. Kita mulai dengan jalan cepat, menempuh jarak 10 meter, lalu dilanjutkan dengan berlari cepat mungkin dengan menempuh jarak 10 meter, dan dilanjut jalan menggunakan engran. Sampai ke garis finish menempuh jarak 10 meter. Ya, bagaimana anak-anak? Seru dan menyenangkan kan pastinya. Dengan variasi permainan tradisional, maka permainan tradisional itu lebih seru dan lebih menyenangkan. Sekian pembelajaran PNJS hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang Bapak sajikan. Jika ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp pembelajaran ya anak-anak. Jangan ragu. Oke, tugas yang Bapak berikan adalah cukup mudah. Tadi kalian sudah lihat kan videonya. Nah, kalian lakukan di rumah. Kalian buat engrannya, terus kalian jalan cepat 10 meter, lari jarak pendek 10 meter, lalu berjalan menggunakan engran 10 meter. Kalian videokan, lalu kirim hasilnya di grup WhatsApp pengiriman tugas kelas 6 ya anak-anak. Tetap semangat. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, serta semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berjumpa kembali dengan Pak Kemal dalam pembelajaran Penjas. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak ingatkan kembali, jangan lupa absen di grup WhatsApp pembelajaran ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran pada kali ini. Materi pembelajaran hari ini adalah atletik lompat jauh dan variasi permainan tradisional taplak gunung. Pekan lalu kita sudah memvariasikan permainan tradisional engran ya. Sekarang permainan tradisional taplak gunung. Dilanjut. Tujuan pembelajaran atletik lompat jauh dan permainan tradisional taplak gunung adalah yang pertama, melalui media YouTube pembelajaran, siswa mengetahui materi tentang atletik lompat jauh dan variasi permainan tradisional taplak gunung. Yang kedua, setelah mengamati video dari YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah melakukan rangkaian gerak lompat jauh dan variasi permainan tradisional taplak gunung dengan hati-hati dan dengan teknik yang benar. Yang ketiga adalah setelah mengamati video dari YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu memperhatikan cara membuat taplak gunung dengan bahan sederhana yang ada di sekitar rumah. Yang keempat, setelah mengamati video dari YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah rangkaian gerak lompat jauh dan variasi permainan tradisional taplak gunung dengan berhati-hati dan dengan teknik yang tepat. Yang terakhir, dengan mempraktikkan permainan taplak gunung, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah fokus, konsentrasi, mengembangkan kreativitas, serta ikut melestarikan permainan tradisional. Lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik dengan mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan menuju bak pendaratan. Tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Ya, ini adalah bentuk lapangan lompat jauh. Panjang lintasan 30-40 meter, lebar lintasan 1,22 meter, panjang bak pendaratan yang berisikan pasir 9 meter, lebar bak pendaratan berupa pasir 2,75 meter, jarak antara balok tumpuan dengan bak pendaratan adalah 1 meter. Ukuran balok tumpuan lompat jauh, panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, tebal 5 cm. Tahukah kamu permainan tradisional tapak gunung? Iya, kita ulas bersama. Tapak gunung adalah salah satu permainan tradisional yang bisa dibuat sendiri, memanfaatkan bahan sederhana yang ada di rumah, bisa dengan tongkat yang digunakan untuk membuat garis di atas permukaan tanah, ataupun kapur yang akan digunakan di media lapangan cor ataupun sejenisnya, seperti contoh yang di atas ya. Permainan ini memiliki teknik dasar melompat dengan satu kaki dan melompat dengan menggunakan dua kaki. Cara bermainnya adalah kita melompat ke bidak yang sudah kita buat sendiri, angkanya dari 1 sampai 10. Jika bidak tunggal, maka kita melompat dengan satu kaki. Jika bidak ganda, maka kita melompat dengan dua kaki. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari permainan taplak gunung adalah fokus, konsentrasi, mengembangkan kreativitas, serta melestarikan permainan tradisional. Berikut contoh permainan taplak gunung, simak dan perhatikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai membuat permainan tradisional taplak gunung. Kalian bisa menggunakan bahan sederhana yang ada di rumah, bisa juga minta bantuan orang tua ataupun kakak. Kalian juga siapkan nomor ya dari 1 sampai 10, lalu kalian letakkan nomornya sesuai contoh berikut ini. Mari kita mulai variasi permainan tradisional taplak gunung. Dimulai dengan lompat satu kaki di setiap bidak 1, 2, dan 3, lalu lompat dengan menggunakan dua kaki di bidak 4 dan 5, satu kaki di bidak 6. Ketika sampai di bidak 7 dan 8, berancang-ancang melompat ke bidak 10, lalu kalian berikan tanda sejauh mana lompatan kalian. Setelah itu berbalik arah dan mulai melakukan lompatan seperti semula.
yaitu ke bidak 8 dan 7 dengan 2 kaki, bidak 6 1 kaki, bidak 5 dan 4 2 kaki, bidak 3 2 dan 1 menggunakan 1 kaki. Lakukan 3 kali percobaan ya. Dari ketiga kali, kalian tentukan mana jarak yang paling jauh dari lompatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika sudah, kalian ukur. Di sini jarak lompatan terjauh Bapak 1 meter 40 cm. Ya, bagaimana anak? Seru dan menyenangkan kan pastinya. Dengan variasi permainan tradisional, maka permainan tradisional lebih seru dan lebih menyenangkan. Oke, tugas pada hari ini adalah kalian buat taplak gunung dengan media yang ada di rumah. Lalu kalian minta tolong orang tua boleh, minta tolong kakak juga boleh untuk membuatnya. Setelah sudah jadi, kalian minta tolong kepada orang tua ataupun kakak untuk merekam. Kalian melakukan gerakannya, direkam dengan kamera handphone, lalu hasilnya dikirim di WhatsApp pengiriman tugas kelas 6. Seperti apa bentuk videonya, seperti apa bentuk contoh gerakannya, kalian tadi kan sudah menyimak video sebelumnya ya. Sekian pembelajaran Penjas hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang Bapak sajikan. Jika ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp pembelajaran. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, 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 semangat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berjumpa kembali dengan Pak Kemal dalam pembelajaran Penjas. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jangan lupa absen ya anak-anak di grup WhatsApp pembelajaran. Kita lanjut pembelajaran pada pertemuan kali ini. Materi pembelajaran hari ini adalah atletik, lempar lembing, dan permainan tradisional ketapel. Seru sekali nih. Yuk kita bahas bersama. Tujuan pembelajarannya atletik lompat jauh dan permainan tradisional ketapel adalah, kita simak bersama. Yang pertama, melalui media YouTube pembelajaran, siswa mengetahui materi tentang atletik, lempar lembing, dan variasi permainan tradisional ketapel. Setelah mengamati video YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah melakukan rangkaian gerakan lempar lembing dan variasi permainan tradisional ketapel dengan berhati-hati dan dengan teknik yang benar. Yang ketiga adalah setelah mengamati video dari YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu mempraktikkan cara membuat ketapel dengan bahan sederhana yang ada di sekitar rumah. Dan yang keempat adalah setelah mengamati video YouTube pembelajaran dan berdiskusi di WA Group, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah rangkaian gerak lempar lembing dan variasi permainan tradisional ketapel dengan berhati-hati dan dengan teknik yang tepat. Yang kelima,
Dengan memperhatikan permainan ketapel, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah fokus, konsentrasi, mengembangkan kreativitas siswa, serta ikut melestarikan permainan tradisional. Lanjut, lempar lembing. Lempar lembing merupakan cabang dari olahraga atletik yang memusatkan pada kekuatan otot lengan untuk melemparkan lembing atau sejenis tombak dengan material ringan dan ujung logam. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk melempar lembing sejauh mungkin. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuk lapangan lempar lembing. Seperti ini bentuknya. Ukuran lapangan lempar lembing, lebar lintasan 4 meter, panjang lintasan 30 sampai 36,5 meter, lengkungan lemparan berwarna putih dengan lebar 7 cm, memiliki busur berbentuk lingkaran berdiameter 8 meter. Tahukah kamu permainan tradisional ketapel? Yuk kita bahas bersama ya. Ketapel adalah salah satu permainan tradisional yang bahannya terbuat dari cabang kayu, karet, dan kain. Dalam permainan tradisional ketapel ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pegangan berupa kayu berbentuk seperti huruf Y. Bagian kedua, karet yang diikatkan ke bagian pegangan. Bagian ketiga yaitu kain untuk meletakkan bahan yang akan dilempar. Ini bahan-bahannya tuh. Jika ingin bermain ketapel, selain bahan utama tadi, kita juga harus menyiapkan kertas yang dibasahi sebagai media yang akan dilempar. Cara bermainnya adalah kertas yang sudah dibasahi dibentuk bulatan, lalu diletakkan di kain. Lalu, tarik kainnya sekuat tenaga dan arahkan pada sasaran yang sudah disiapkan. Setelah itu, hempaskan ke target yang sudah kita inginkan. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari permainan tradisional ketapel adalah fokus, konsentrasi, mengembangkan kreativitas, serta melestarikan permainan tradisional. Bapak sudah buat nih cara bermainnya, cara membuatnya, bahkan sampai penilaiannya lengkap. Jadi kalian tinggal simak dan saksikan ya. Yuk! Mari kita persiapkan perlengkapan terlebih dahulu. Berikut cara memegang lembing yang sudah kita persiapkan, yaitu batang daun pisang. Kita praktekkan, simak dan perhatikan. Ketika melempar, jangan melebihi batas yang sudah kita tentukan. Setelah melakukan lemparan, jangan lupa diberi tanda di mana titik pendaratan lembing. Setelah itu, lakukan kesempatan yang kedua. Lakukan gerakan yang ketiga dan kesempatan yang terakhir. Setelah itu diberikan tanda kembali, lalu tentukan jarak mana yang paling jauh untuk menjadi catatan nilai kalian. Lalu kalian ukur dari titik awal sampai titik akhir berapa jauh lemparan kalian dengan menggunakan bahan sederhana yang ada di rumah. Setelah itu, mari kita variasikan permainan tradisional ketapel. Siapkan dulu bahan dan alat-alatnya anak-anak. Lalu kita mulai membuat perlengkapan yang kita gunakan. Ya, ini satu ada batang kayu yang berbentuk huruf Y. Yang kedua karet ban bekas. Lalu yang ketiga ada karet gelang. Yang keempat ada, nah ini bisa kalian gunakan bahan yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya adalah gunting, cutter, serta kertas atau koran yang sudah tidak terpakai. Tahap awal kita gunting ban dalam yang sudah tidak terpakai sesuai ukuran yang kalian inginkan ya. Setelah itu, karet yang sudah kalian gunting tadi kalian potong menjadi 2 bagian. Persiapan selanjutnya adalah kalian potong kayu yang sudah kalian siapkan tadi, diukur dengan seukuran tangan kalian. Jika takut menggunakan benda tajam, kalian bisa minta bantuan orang tua atau kakak yang ada di rumah.
Sesudah kalian mendapatkan ukuran yang pas, kalian ikatkan kedua karet ban yang sudah kalian buat tadi ke ujung kayu yang sudah disiapkan. Berikut cara mengikatnya. Ikat di kedua bagian kayunya ya anak-anak. Setelah itu kita persiapkan bahan selanjutnya. Kita beri lubang di kanan dan kirinya untuk memasukkan karet ban yang sudah kita siapkan, lalu diikat dengan kuat. Jika kalian merasa kesulitan, boleh kok minta bantuan orang tua ataupun kakak yang ada di rumah. Ikat dengan kuat menggunakan karet gelang di kedua sisinya anak-anak, lalu dirapikan dengan menggunakan gunting. Jadi deh, ketapel siap dimainkan. Mari kita variasikan permainan tradisional ketapel dengan menggunakan sasaran seperti ini anak-anak, agar permainan tradisional ketapel lebih menarik dan menyenangkan. Kita buat dulu yuk peluru ketapelnya agar lebih aman. Mari kita menggunakan koran atau kertas bekas yang sudah tidak terpakai. Kita basahi ya dengan menggunakan air, kita remas-remas agar kertasnya menjadi lunak dan kita buatkan bulatan-bulatan menjadi peluru ketapel. Mari kita mulai variasi permainan tradisional ketapel. Kita siapkan pelurunya, kita taruh, lalu kita arahkan ke sasaran yang sudah kita tentukan. Kita tempel di tembok agar lebih aman ya anak-anak ya. Arahkan, fokus, konsentrasi. Setelah dapat, hentakan. Kita lihat dapat poin berapa. Nah, karena di sasarannya ada poinnya dari 1 sampai 10 anak-anak. Untuk percobaan pertama Bapak mendapat poin 2. Setelah itu diberikan tanda dengan menggunakan ballpoint atau pensil anak-anak. Lanjut di percobaan kedua. Di percobaan kedua ini Bapak mendapatkan poin 5. Lanjut di percobaan ketiga atau di percobaan terakhir. Jadi masing-masing siswa diberikan 3 kali kesempatan. Alhamdulillah dalam kesempatan ketiga ini Bapak mendapatkan poin 9. Ini adalah hasil praktik permainan tradisional ketapel Bapak ya anak-anak. Jangan lupa diberikan tanda menggunakan ballpoint atau pensil ya anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak dan sudah kalian saksikan kan? Seru dan menyenangkan pastinya permainan tradisional. Dengan variasi permainan tradisional, maka permainan tradisional lebih seru dan lebih menyenangkan. Oke, tugasnya mudah. Kalian boleh minta tolong orang tua ataupun kakak kalian untuk membuat ketapel. Setelah sudah jadi ketapelnya, kalian buat sasarannya. Setelah sudah jadi sasarannya, kalian beri jarak 3 meter lah. Kalian melakukan lemparan ketapel. Nanti sesuai dengan video yang tadi kalian lihat tuh caranya. Bukan hanya ketapel, kalian juga mempraktekkan lempar lembing yang dimodifikasi dengan alat sederhana yang ada di rumah, yaitu dengan batang daun pisang, karena lebih mudah didapat dan tidak berbahaya. Pengiriman tugas bisa berbentuk foto ataupun video, jangan lupa diberikan keterangan ya. Seperti ini contohnya, jarak lempar lembing dan poin ketapel. Jika sudah selesai, Kirimkan ke grup pengiriman tugas kelas 6. Oke, Bapak tunggu ya anak-anak.
Sekian pembelajaran Pajas hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran yang Bapak sajikan. Jika ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp pembelajaran. Jangan ragu untuk bertanya. Nanti Bapak jawab, kita selesaikan bersama. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, 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 semangat. Salam olahraga.